Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan membaca catatan yang ke-8 dalam serial Sukses dan Bahagia. Malam ini berjudul Mengatur Keuangan Sukses. Baik. Aturan yang tak kalah penting dalam mencapai kesuksesan adalah mengatur keuangan. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam mengatur keuangan? Mengatur keuangan dengan baik melibatkan beberapa pertimbangan penting, seperti membuat anggaran, mengontrol pengeluaran, mengutamakan tabungan, dan berinvestasi sesuai tujuan finansial Anda. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang pendapatan, pengeluaran, serta prioritas keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Mengatur pengeluaran sebagai seorang pegawai yang menerima gaji melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, buat anggaran. Artinya, identifikasi semua pendapatan dan perkiraan pengeluaran bulanan Anda. Ini termasuk biaya tetap seperti sewa, tagihan, serta biaya variabel seperti makanan dan hiburan. Yang kedua, prioritaskan pengeluaran. Tentukan kebutuhan utama dan prioritas keuangan Anda, seperti membayar tagihan dan menabung. Ini membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, kendalikan belanja. Coba untuk mengontrol pengeluaran Anda terutama pada hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak. Buat keputusan bijak dalam berbelanja. Yang keempat, tabungan darurat. Sisihkan sebagian gaji Anda untuk dana darurat yang dapat digunakan dalam situasi tak terduga. Yang kelima, investasi. Setelah memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki dana darurat, pertimbangkan berinvestasi untuk pertumbuhan keuangan jangka panjang. Yang keenam, bayar hutang. Jika ada hutang, prioritaskan untuk membayar hutang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu. Yang ketujuh, pensiun. Jika memungkinkan, pikirkan juga tentang persiapan pensiun dengan berinvestasi dalam rencana pensiun atau program investasi jangka panjang. Yang kedelapan, revisi dan pantau. Maksudnya, periksa anggaran Anda secara berkala dan sesuaikan jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran Anda. Jadi ingatlah untuk memiliki disiplin dalam mengikuti anggaran yang telah Anda buat dan memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prioritas finansial Anda. Di dalam agama Islam, terdapat banyak petunjuk mengenai pengeluaran dan pengelolaan keuangan. Beberapa prinsip utama yang dianjurkan dalam Islam termasuk yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang berhak menerima, seperti orang miskin, anak yatim, dan lainnya. Ini adalah bentuk pengeluaran yang penting dalam Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang berikutnya, infak dan sedekah. Selain zakat, memberikan infak dan sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk pengeluaran untuk kebaikan dan membantu sesama. Yang ketiga, bijak dalam pengeluaran. Islam mendorong umatnya untuk mengelola keuangan secara bijak dan menghindari pemborosan. Menghindari penghamburan harta adalah prinsip penting. Yang berikutnya, prioritas pengeluaran. Memenuhi kebutuhan dasar keluarga, membayar utang, memberikan nafkah kepada keluarga, serta melakukan amal kebajikan adalah prioritas dalam pengeluaran. Yang berikutnya, menghindari riba. Riba diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, menghindari transaksi atau pinjaman dengan bunga adalah prinsip keuangan yang penting. Yang keenam, bekerja dengan jujur. Mendapatkan pendapatan secara halal dan jujur sangat ditekankan dalam Islam. Yang berikutnya, merencanakan pensiun. Menyisihkan sebagian harta untuk masa depan dan pensiun juga dianjurkan dalam Islam. Yang berikutnya, tawakal. Meskipun penting untuk mengatur keuangan dengan bijak, Islam juga mengajarkan untuk memiliki tawakal.
yakni percaya sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam urusan keuangan. Pengeluaran dalam Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan, empati, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan mereka. Baik, sekarang kita bandingkan dengan frugal living. Frugal living itu adalah pendekatan gaya hidup di mana seseorang hidup dengan hemat dan bijaksana dalam pengeluaran. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan, mengelola keuangan dengan baik, dan fokus pada kebutuhan yang sebenarnya. Beberapa prinsip dalam frugal living meliputi: pertama, buat anggaran. Buat anggaran yang rinci untuk mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran Anda. Ini membantu Anda memahami di mana uang Anda sebenarnya pergi. 2. Kendalikan pengeluaran. Identifikasi pengeluaran yang tidak penting atau bisa dikurangi, misalnya mengurangi makan di luar, berlangganan yang tidak diperlukan, atau belanja impulsif. Yang ketiga, hemat dalam pembelian. Belanja dengan bijak, cari diskon, bandingkan harga, dan pertimbangkan pembelian barang bekas jika memungkinkan. 4. Minimalis dalam kebutuhan. Fokus pada barang-barang dan aktivitas yang penting dan memberikan nilai nyata dalam hidup Anda. Minimalisasi barang-barang yang tidak terpakai atau tidak diperlukan. Yang kelima, mengurangi hutang. Hindari hutang yang tidak perlu dan usahakan untuk membayar hutang dengan cepat. Yang keenam, kreatif dengan hiburan. Cari alternatif hiburan yang lebih murah atau bahkan gratis, seperti piknik di taman, bermain game bersama keluarga, atau mengeksplorasi tempat-tempat di sekitar. Yang ketujuh, mengutamakan tabungan. Tetapkan tujuan tabungan dan sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, baik untuk dana darurat atau tujuan jangka panjang. Yang kedelapan, berbagi sumber daya. Pertimbangkan berbagi sumber daya dengan keluarga, teman, atau tetangga, seperti membeli barang secara bersama-sama atau meminjam alat-alat yang jarang digunakan. Yang kesembilan, menghindari gaya hidup konsumtif. Jauhi kebiasaan membeli barang-barang hanya untuk tampilan atau status sosial semata. Frugal living bukan berarti mengorbankan kualitas hidup, tetapi lebih tentang menyadari mana yang benar-benar penting dan memprioritaskan kebutuhan sejati. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Anda dapat menciptakan kestabilan finansial jangka panjang dan mengurangi tekanan keluarga yang tidak perlu. Satu hal penting lain adalah investasi. Instrumen investasi apa yang efektif memberikan tambahan penghasilan? Baik, ada beberapa instrumen investasi yang dapat memberikan tambahan penghasilan. Beberapa di antaranya termasuk dividen saham, yaitu investasi dalam saham perusahaan yang membayar dividen secara berkala dapat memberikan penghasilan pasif. Dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi menerima pembayaran bunga secara periodik hingga jatuh tempo. Real estate, yaitu investasi dalam properti seperti menyewakan rumah atau properti komersial, dapat menghasilkan penghasilan sewa yang stabil. Yang keempat, reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini berinvestasi dalam berbagai instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan dapat memberikan penghasilan dari bunga dan dividen. Investasi peer-to-peer. Melalui platform peer-to-peer lending, Anda dapat memberikan pinjaman kepada individu atau usaha kecil dan mendapatkan bunga sebagai penghasilan. Yang keenam, waralaba atau usaha franchise. Memiliki waralaba atau usaha franchise bisa menjadi cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi ini juga memerlukan keterlibatan aktif dalam manajemen. Yang ketujuh, investasi dalam saham dividen tinggi. Selain saham yang membayar dividen, ada saham yang yield dividen yang lebih tinggi dari rata-rata pasar, yang dapat memberikan penghasilan lebih besar. Yang kedelapan, rental property. Selain menyewakan rumah atau properti komersial, Anda juga bisa menyewakan barang-barang seperti kendaraan atau peralatan.
Yang kesembilan, dividen saham reinvestasi. Anda bisa membeli saham yang membayar dividen dan memilih untuk menginvestasikan kembali dividen tersebut untuk memperoleh lebih banyak saham. Yang ke-10, investasi online dan bisnis digital. Menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam bisnis online, blog, atau konten digital juga bisa menghasilkan pendapatan pasif dari iklan atau penjualan produk. Penting untuk diingat bahwa semua investasi memiliki risiko dan hasilnya tidak selalu pasti. Penting untuk melakukan riset dan memahami instrumen investasi yang Anda pilih sebelum melakukannya. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasihat investasi sebelum membuat keputusan investasi besar. Jadi tujuan akhir dari mengatur keuangan adalah mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan dalam kehidupan Anda. Mengatur keuangan dengan baik memiliki dampak positif pada berbagai aspek hidup, seperti keamanan finansial, yaitu mengatur keuangan membantu Anda memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kesehatan yang buruk atau kehilangan pekerjaan. Yang berikutnya, pencapaian tujuan finansial. Anda dapat merencanakan dan mencapai tujuan finansial jangka pendek seperti liburan, maupun jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak. Kurangi stres. Keuangan yang tidak teratur dapat menyebabkan stres dan kegelisahan. Mengelola keuangan dengan baik membantu mengurangi beban mental dan emosional terkait masalah uang. Kemudian kemerdekaan finansial. Mengatur keuangan memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap pilihan hidup Anda. Anda tidak tergantung pada gaji atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Dengan keuangan yang terkelola baik, Anda dapat memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam peluang bisnis atau investasi yang menguntungkan. Yang berikutnya, kualitas hidup yang lebih baik. Mengelola keuangan dengan bijaksana dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Anda dapat memilih untuk membeli barang atau pengalaman yang lebih berarti dan sesuai dengan nilai-nilai Anda. Yang berikutnya, pensiun yang layak. Mengatur keuangan untuk masa pensiun memastikan bahwa Anda memiliki dana yang mencukupi untuk menjalani kehidupan yang layak di masa tua. Yang terakhir, memberikan pemberdayaan. Pengelolaan keuangan yang baik memberikan pemberdayaan kepada Anda untuk membuat keputusan yang bijak dan berkontribusi pada kesejahteraan diri sendiri serta keluarga. Tujuan akhir dari mengatur keuangan adalah memberikan Anda kendali atas kehidupan finansial Anda, meminimalkan risiko, dan menciptakan keamanan serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Demikian catatan yang ke-8 mengenai mengatur keuangan sukses. Sampai ketemu di catatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.